Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Fathia Syahida dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, Jawa Barat. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ke-14 pada tanggal 22 Mei 2023 yang disampaikan langsung oleh dosen saya, Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH. Pada pertemuan ke-14 ini melanjutkan pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai kesalahan. Pembahasan kali ini mengenai kealpaan atau culpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disengaja adapun kealpaan yang tidak sengaja. Unsur-unsur kealpaan ini pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan, dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Adapun bentuk-bentuk kealpaan, ia memiliki 4 bentuk. Bentuk pertama yaitu culpa lata atau merkeloscult atau groovescult, yaitu kealpaan berat. Yang kedua ada culpa levis atau culpa levissima atau letiscult, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga ada bewustuscult, yaitu kealpaan disadari pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat ada onbewustuscult, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya, kebalikan dari bewustuscult. Selanjutnya ada kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Adapun cara-cara menentukan kemampuan bertanggung jawab yang memiliki 3 cara. Cara pertama yaitu sistem deskriptif atau menyatakan, yang kedua ada sistem normatif atau menilai, dan yang ketiga yaitu gabungan antara sistem pertama dan kedua yaitu sistem deskriptif normatif. KUHP Indonesia ini menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif dan normatif. Dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil penilaian pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Adapun beberapa penyakit jiwanya yaitu yang pertama ada kleptomania, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan untuk mengambil barang atau benda orang lain tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Yang kedua ada piromania, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga ada klaustrofobia, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan ketika berada di ruang yang sempit. Dan yang terakhir ada nymphomania, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu seorang perempuan ia selalu berkeinginan untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan ada hubungannya dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana di luar penyakitnya dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Seperti contohnya ia mengidap kleptomania tapi ia melakukan nymphomania, jadi ia berhak untuk bertanggung jawab. Adapun keadaan mabuk atau intoxication atau drunkenness di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa atau Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Karena di luar negeri itu mabuk itu alasannya untuk menghangatkan diri, sedangkan di Indonesia ini memiliki musim tropis yang mustahil untuk mabuk untuk alasan menghangatkan diri. Dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu pertanggungjawaban.
Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu pendapat pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Alasan kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo. Apabila terjadi keraguan-keraguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Dilanjutkan ke bab 7 mengenai alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana ini atau strafverschuldiging Gronden, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Selanjutnya, perbuatan tersebut tidak dapat diskualifikasi tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum pembedaan atas alasan pembenaran dan alasan kesalahan. Alasan pembenaran atau rechtvaardigheidsgrond atau faith justificative yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenaran terbagi menjadi 3, yaitu alasan pertama yaitu pembenaran umum terdiri dari daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. Selanjutnya ada bela paksa pasal 49 KUHP, melaksanakan perintah undang-undang pasal 50 KUHP, dan perintah jabatan yang sah ada pada pasal 51 ayat 1 KUHP. Alasan kedua yaitu alasan pembenaran khusus. Terdiri dari dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP, pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pasal 310 ayat 3 KUHP, yang dihina, dan yang terakhir yang dihina dengan keputusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan pasal 314 KUHP. Dan alasan yang terakhir yaitu alasan pembenaran di luar undang-undang. Yang pertama ada hukum disiplin dari orang tua atau guru. Yang kedua ada kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidik ilmiah. Dan yang terakhir ada fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Contohnya seperti Ares Hogerat tentang dokter hewan, Jo putusan MA tentang Markus Effendi. Dan pembahasan yang terakhir yaitu alasan pemaaf atau Schuldingrond atau faith de excuse, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan pembuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf juga terdiri dari 3. Alasan yang pertama yaitu alasan pemaaf umum yang terdiri dari ketidakmampuan bertanggung jawab ada pada pasal 44 KUHP. Yang kedua ada daya paksa dalam arti sempit pasal 48 KUHP. Yang ketiga ada bela paksa yang melampaui batas pasal 49 ayat 2 KUHP. Yang terakhir ada perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa dalam arti sempit, bela paksa yang melampaui batas, perintah jabatan yang tidak sah. Alasan pemaaf yang kedua yaitu ada alasan pemaaf khusus yang terdiri dari mempersiapkan mempelajari perubahan ketatanegaraan dalam arti umum pasal 110 ayat 4 KUHP. Yang kedua ada penarikan kembalian pembujukan untuk melakukan kejahatan pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Yang ketiga ada tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu pasal 166 KUHP. Yang keempat ada pencurian antara suami istri pasal 367 ayat 1 KUHP. Dan yang terakhir ada insubordinasi tidak jadi pasal 464 ayat 3 KUHP. Dan alasan yang terakhir yaitu alasan pemaaf di luar undang-undang. Ada 2 yaitu tidak ada kesalahan sama sekali. Dan yang terakhir alasan peniadaan pidana putatif. Mungkin cukup sekian penjelasan pada pertemuan ke-14 kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.